Pernahkah kamu merasa asing di tengah keramaian? Saat semua orang sibuk mengejar apa yang sedang viral, kamu justru memilih diam atau berbalik arah. Ada rasa sepi yang menyelinap, membuatmu bertanya-tanya, apakah aku tertinggal? Atau mungkin ada yang salah dengan diriku? Perasaan ini sangat manusiawi, Sobat Jejak Diri. Tapi tahukah kamu, di balik rasa asing itu, tersimpan sebuah kekuatan mental yang jarang disadari banyak orang. Dunia sering melabeli mereka yang tidak ikut tren sebagai orang yang kudet, kaku, atau bahkan sombong. Padahal, psikologi modern melihat fenomena ini dari sudut pandang yang benar-benar mengejutkan. Sikap masa bodohmu terhadap tren bukanlah tanda kelemahan sosial atau ketidakmampuan beradaptasi. Sebaliknya, itu adalah indikator kuat bahwa kamu memiliki autonomi atau kemandirian jiwa yang tinggi. Kamu tidak disetir oleh validasi luar yang semu. Bayangkan betapa lelahnya otak kita jika setiap hari harus memproses ribuan informasi baru hanya agar dianggap relevan oleh lingkungan. Mereka yang berani berbeda sebenarnya sedang melakukan penghematan energi kognitif yang luar biasa. Dengan tidak memperdulikan apa yang dipakai orang lain, kamu memberi ruang bagi pikiranmu untuk fokus pada hal-hal yang lebih esensial. Kamu sedang menjaga kewarasanmu dari hingar-bingar dunia yang tak pernah puas menuntut perhatian kita. Dalam psikologi, ada istilah cognitive dissonance atau ketidaknyamanan batin yang terjadi saat tindakan kita tidak sesuai dengan hati nurani. Banyak orang yang ikut-ikutan tren sebenarnya tersiksa. Mereka membeli barang yang tidak disuka atau melakukan hal konyol hanya demi diterima. Orang yang anti-mainstream terbebas dari penderitaan ini. Mereka hidup selaras dengan nilai diri mereka, menciptakan kedamaian internal yang stabil dan menenangkan. Disinilah kita perlu merenung lebih dalam tentang konsep fitrah dalam pandangan spiritual kita. Manusia diciptakan dengan desain awal yang suci dan unik. Ketika kita terlalu sibuk meniru orang lain demi sebuah pengakuan, kita sebenarnya sedang menjauh dari cetakan asli diri kita sendiri. Menjadi autentik dan tidak ikut-ikutan adalah bentuk perjuangan untuk menjaga kemurnian jiwa dari kontaminasi kepalsuan dunia. Seringkali, akar dari keinginan mengikuti tren adalah rasa takut tidak dianggap atau takut dikucilkan. Ini adalah bentuk kelemahan mental yang membelenggu. Sebaliknya, orang yang tenang dengan kesederhanaannya memiliki mentalitas baja. Mereka mempraktikkan qanaah, sebuah sikap merasa cukup yang menjadi benteng terkuat melawan budaya konsumerisme. Mereka tidak butuh barang mewah untuk merasa berharga, karena harga diri mereka tertanam di dalam hati, bukan pada apa yang mereka kenakan. Cobalah tanyakan pada hatimu, apa yang sebenarnya kamu cari? Validasi manusia itu tidak akan pernah ada habisnya. Semakin kamu turuti, semakin haus jiwamu. Orang yang cerdas secara spiritual menyadari bahwa hidup ini bukan panggung sandiwara untuk memukau penonton. Hidup adalah perjalanan personal untuk kembali kepada Sang Pencipta dalam keadaan hati yang selamat dan damai, atau yang kita kenal sebagai qalbun salim. Fenomena takut ketinggalan zaman atau FOMO, fear of missing out, sebenarnya mencerminkan kekosongan batin. Kita mencoba mengisi lubang di hati dengan likes, komentar, dan pujian. Namun, psikologi dan spiritualitas sepakat, kekosongan itu tidak bisa diisi oleh materi. Orang yang tidak ikut tren seringkali sudah menemukan JOMO, joy of missing out. Nikmatnya ketenangan saat tidak perlu tahu urusan orang lain. Mereka sibuk memperbaiki diri, bukan memoles citra. Sikap ini juga sejalan dengan konsep tazkiyah an-nafs atau penyucian jiwa. Salah satu penyakit hati yang paling berbahaya adalah riya, ingin dilihat, dan sum'ah, ingin didengar. Tren viral seringkali memfasilitasi penyakit ini tumbuh subur. Dengan menarik diri dari kompetisi pamer di media sosial, kamu sedang melakukan terapi jiwa. Kamu sedang membersihkan hati dari ketergantungan pada pujian makhluk, mengalihkannya hanya untuk mencari ridho Tuhan semata.
Hidup di era digital ini memang penuh tantangan. Algoritma media sosial didesain untuk membuat kita merasa kurang jika tidak membeli ini atau melakukan itu. Tapi sadarilah bahwa kamu punya kendali penuh. Menjadi diri sendiri yang autentik adalah bentuk perlawanan paling elegan. Kamu menolak menjadi komoditas. Kamu menolak menjadi sekrup dalam mesin industri tren. Kamu adalah manusia merdeka yang punya tujuan hidup yang jelas dan terarah. Kekuatan mental ini juga terlihat dari kemampuan mengelola emosi. Orang yang tidak terobsesi dengan tren biasanya lebih stabil secara emosional. Mereka tidak mudah cemas, tidak mudah iri melihat pencapaian orang lain, dan lebih mudah bersyukur. Rasa syukur inilah yang menjadi kunci kebahagiaan sejati. Saat kamu sibuk mensyukuri apa yang ada pada dirimu, kamu tidak akan punya waktu untuk membandingkan hidupmu dengan standar palsu orang lain. Namun, bukan berarti kita harus antisosial atau menutup diri sepenuhnya. Poin utamanya adalah filter dan kesadaran. Kita boleh tahu perkembangan zaman, tapi jangan sampai hanyut dan tenggelam di dalamnya. Jadilah seperti ikan di lautan. Meskipun hidup di air asin, dagingnya tetap tawar. Meskipun hidup di lingkungan yang penuh kepalsuan tren, pertahankan keaslian dan prinsipmu agar tidak ikut menjadi palsu. Mungkin ada yang bilang kamu aneh, kuno, atau tidak asik. Biarkan saja, itu hanya suara-suara sumbang yang tidak paham kedalaman jiwamu. Ingatlah nasihat para bijak. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan sibuk memperbaiki dirinya dan lupa mencari aib orang lain. Fokuslah pada jejak dirimu sendiri. Bangunlah kualitas diri yang tidak lekang oleh waktu, seperti kejujuran, kebaikan, dan kebijaksanaan. Dalam perjalanan menemukan jati diri ini, kesepian mungkin akan menjadi teman setiamu. Tapi percayalah, itu adalah kesepian yang menyembuhkan. Di dalam keaningan itulah kamu bisa berdialog dengan rohmu, mengadukan segala resah tanpa perlu filter atau pencitraan. Validasi dari Tuhan itu menenangkan, sementara validasi dari manusia itu melelahkan. Pilihlah yang abadi, tinggalkan yang fana dan sesaat. Jadi, jika hari ini kamu merasa berbeda, jangan berkecil hati. Itu tanda bahwa mentalmu sedang bertumbuh ke arah yang benar. Kamu sedang belajar menjadi tuan atas dirimu sendiri. Kamu sedang belajar mencintai dirimu apa adanya, tanpa syarat dan tanpa topeng. Itu adalah pencapaian psikologis dan spiritual yang sangat tinggi, yang tidak bisa dibeli dengan barang branded manapun. Teruslah berjalan di jalurmu yang sunyi, namun penuh makna itu. Jangan gadaikan ketenangan hatimu demi tepuk tangan yang hanya bertahan 5 menit. Jadilah versi terbaik dari dirimu, yang unik, yang autentik, dan yang selalu sadar akan tujuan penciptaan. Karena pada akhirnya, kita tidak akan ditanya seberapa hits kita di dunia, tapi seberapa bersih hati yang kita bawa pulang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenung bersama di Jejak Diri. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu tim yang santai atau yang sering cemas karena tren? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar, mari kita saling menguatkan. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk menemani perjalananmu menemukan makna hidup. Sampai jumpa di jejak berikutnya.